Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian yang senantiasa mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa kembali dengan renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Pada pagi ini kita hendak merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 1 ayat 26 dan Amsal 4 ayat 23 yang akan dibacakan oleh anak kita, Berta, murid Sekolah Minggu GKJ Condong Catur. Silakan, Dek Berta. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Yakobus 1 ayat 26 tadi, di sana ditekankan, apabila tak dapat mengekang lidahnya, maka sama dengan menipu dirinya sendiri, dan sia-sialah ibadahnya. Dalam hal ini, Yakobus menekankan pentingnya bagi kita untuk dapat mengekang lidah, untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, yang menyakitkan sesama dan Tuhan, maupun pada ujungnya nanti juga akan menyakitkan dirinya sendiri. Nasihat atau peringatan untuk menggunakan lidah dan mulut dengan bijak banyak kita jumpai dan temukan di dalam Alkitab. Dalam Mazmur 34 ayat 14 misalnya, di sana dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian juga di dalam Mazmur 34 ayat 14 maupun di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 yang intinya hampir sama, yaitu lidah dapat berbuat apapun, baik yang baik maupun yang jahat. Memang begitu mengerikan dampak yang ditimbulkan oleh mulut maupun lidah yang jahat dan sembrono. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, pagi ini kita hendak mengambil judul renungan kita, hati-hati gunakan jarimu. Ada apa sebenarnya dengan jari kita? Pada zaman sekarang ini, bukan hanya mulut dan lidah yang usil dan ceroboh, yang bisa mencelakai orang ataupun dirinya sendiri. Jari tak kalah jahil dengan mulut, bahkan mungkin lebih mendatangkan kerusakan yang lebih luas dan hebat. Jari-jari manusia di jejaring ataupun media sosial bisa mendatangkan kebaikan maupun kejahatan. Ulah jari-jari tangan yang jahil, yang jahat dan sembrono bisa mendatangkan bencana, baik terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama, dan bahkan terhadap negara. Di tengah ketidakpastian akibat wabah pandemi COVID-19, banyak informasi palsu, informasi bohong ataupun hoaks yang berseliweran di sosial media. Entah apa yang menjadi tujuan para pembuat hoaks, namun informasi bohong tersebut tentu akan membuat masyarakat menjadi resah dan menambah ketakutan, yang pada ujungnya akan berakibat terhadap
menurunnya daya tahan tubuh. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Kominfo mengeluarkan sanksi yang tegas yang diwujudkan dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan denda ataupun sanksi yang cukup berat. Kita ketahui sampai dengan bulan April 2020 yang berkaitan dengan COVID-19 sudah ada 554 penyebar hoaks dan diantaranya ditetapkan 89 orang menjalani tindak pidana. Semuanya itu adalah ulah dari jari-jari yang usil. Baik lidah, mulut maupun jari, semuanya adalah bermuara pada hati. Karena dari hatilah maka akan muncul suatu perkataan. Dari hatilah akan muncul dan menggerakkan jari kita untuk menulis sesuatu, baik yang baik maupun yang jahat. Sebagaimana sabda Tuhan Yesus, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran yang jahat. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Karena itulah yang pertama dan yang paling utama, kita harus menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Maka jika hati kita baik, maka ucapan mulut, bibir, maupun tulisan jari-jari kita akan menjadi berkat. Namun sebaliknya, apabila yang ada di dalam hati kita tidak baik, maka ucapan mulut, bibir, lidah, maupun tulisan jari-jari kita akan membuat sebuah kejahatan. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.